Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat, karunia dan kebaikan serta keutamaan yang Allah berikan kepada kita sampai pada malam hari ini. Teriring salawat beserta salam semoga tetap terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru dalam bab yang baru, yaitu babu sholatil kusuf, bab tentang hukum-hukum seputar sholat gerhana. Sholat gerhana ini tentu juga hal yang tidak asing, di mana kaum muslimin mengetahui dan mengamalkan sholat yang satu ini, dinamakan dengan sholat gerhana atau disebut dengan sholatul kusuf, karena syariat sholat ini terjadi dengan kejadian yang tentu jarang terjadi, yaitu kejadian gerhana. Jadi sebab pelaksanaannya karena terjadi gerhana, entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Para ulama membedakan, kalau gerhana matahari mereka sebut dengan sholat kusuf dengan huruf kaf, sholat kusuf. Kalau gerhana bulan maka mereka sebut dengan sholat khusuf dengan huruf kha. Jadi ada sholat kusuf untuk gerhana matahari dan ada sholat khusuf untuk gerhana bulan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi fenomena yang cukup langka ini,
di mana gerhana, baik itu gerhana total atau cuma sebahagian, ada yang mengistilahkan gerhana cincin dan lain-lainnya itu, maka ada syariat pelaksanaan sholat. Ini menunjukkan bahwa syariat kita terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dari perubahan-perubahan alam, maka kita dianjurkan untuk mengambil pelajaran dan peringatan. Oleh karenanya ada syariat sholat gerhana. Tentu dengan hikmah-hikmah yang disebutkan di dalam syariat kita, dan nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat sholat gerhana ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ibadah yang mulia ini sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, sebagai bentuk inabah seseorang kembali kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena matahari, bulan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya, melainkan Allah ingin memberikan peringatan, melainkan Allah ingin untuk memberikan tanbih kepada hamba-hambanya agar mereka tidak lagi lalai, agar mereka sadar, dan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tersibukkan dengan dunia yang hanya akan melalaikan mereka, tetapi diingatkan supaya mereka kembali kepada Allah. Yang tadinya lalai berubah menjadi taat, yang tadinya jarang ke masjid kemudian diharapkan darinya dia akan pergi ke masjid. Ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Inilah salah satu kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya fenomena ini tentu dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian manusia menyebut fenomena gerhana sebagai fenomena alam biasa, ya, karena terjadinya penutupan, ya, matahari dan bulan yang satu arah dengan bumi, kemudian terjadilah gerhana, dan dengan teori-teori yang mereka sebutkan itu, kalau mereka beranggapan itu cuman fenomena biasa, maka ini adalah salah besar. Karena di dalam agama kita ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dari gerhana tersebut ada maksud, ada tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menetapkan adanya fenomena tersebut, agar kita bisa mengambil hikmahnya. Dan ini juga yang Allah berlakukan untuk setiap apa yang terjadi baik di langit maupun di bumi. Adanya musibah-musibah, misalnya gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, ya, terjadinya tsunami, luapan air yang hebat, ya, dan lain sebagainya itu. Ini semua ada maksud dan tujuannya untuk kembali mengingatkan hamba-hambanya, untuk mengingatkan mereka agar semakin dekat kepada Allah dan kembali kepada Allah, dan bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah, ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran tersebut. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah akan menyebutkan sejumlah hadis yang berkaitan dengan gerhana ini dan tentang syariat sholat gerhana. Bagaimana caranya dan apa yang dilakukan setelah itu. Nah, ini akan dijabarkan insyaallah ta'ala. Tentu agar kita paham dan mengetahui perkara ini dan kita bisa mengamalkannya manakala fenomena ini terjadi di tengah-tengah kita. Beliau sebutkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa shalla arba'a raka'at fi rak'ataini wa arba'a sajadat. Jadi kata ibunda Aisyah menceritakan bahwa dahulu pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini memang sudah lama terjadi dan sudah banyak terjadi, bahkan dari semenjak dahulu di masa Rasulullah 15 abad yang lalu pun terjadi gerhana ini dan terjadi di mana-mana. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika terjadi gerhana matahari, faba'atha munadiyan yunadi. Maka Nabi perintahkan dan Nabi utus seseorang untuk menyerukan kepada manusia dengan suara yang lantang dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Nah, ini ada syariat pengucapan kalimat ini. As-salatu jami'ah. Yang artinya berkumpullah untuk sholat. Berkumpullah untuk sholat. Ini makna kalimat as-salatu jami'ah. Itu diucapkan, disyariatkan di dalam sholatul kusuf. Dalam sholat gerhana. Dan itu tata cara memanggil manusia untuk sholat gerhana. Tidak ada azan dan tidak ada qomat untuk sholat gerhana. Tidak ada azan dan tidak ada qomat. Yang ada adalah panggilan, seruan dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Berkumpullah untuk sholat. Berkumpullah untuk sholat. Fajtama'u. Maka mendengarkan seruan tersebut, berkumpullah para sahabat. Wa taqaddama, setelah para sahabat berkumpul, Nabi pun maju untuk menjadi imam. Fakabbara, lalu beliau bertakbir dengan niat salat gerhana. Wa shalla arba'a raka'at fi rak'ataini, dan beliau salat dengan 2 rakaat tapi dengan 4 kali ruku. Beliau salat 2 rakaat tapi dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau sholat 2 rakaat dengan 4 kali sujud, ini kan biasa. Karena tiap kali 1 rakaat itu kita 2 kali sujud kan. Maka kalau 2 rakaat 4 kali sujud, benar. Tapi yang tidak biasa di sini disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Padahal kita tahu bersama dalam sholat-sholat biasa, ruku itu dalam setiap rakaat cuman sekali. Berarti kalau 2 rakaat, rukunya cuman 2 kali. Nah, inilah yang membedakan antara sholat gerhana dengan sholat yang lainnya. Di dalam sholat gerhana, setiap rakaat itu dengan 2 kali ruku. Jadi 2 rakaat ada 4 kali ruku di situ. Dan nanti akan kita terangkan bagaimana kaifiat dan tata caranya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadits yang tadi kita bacakan
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di dalam Kitabul Kusuf, babul jahri bil qiraati fil kusuf, bab menjaharkan bacaan dalam salat gerhana. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, juga dalam Kitabul Kusuf, babu salatil kusuf. Hadits yang tadi kita bacakan menjelaskan tentang hukum salat kusuf, hukum salat gerhana, dan panggilan untuk salat gerhana, serta menjelaskan kaifiyat dan tata cara salat gerhana itu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan inilah yang menjadi dasar kenapa ada salat gerhana itu. Karena bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil dari apa yang bersumber dari beliau. Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ahli sejarah menyebut bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 29 bulan Rabiul Awal di tahun ke-10 Hijriah. yakni 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, juga di bulan Rabiul Awal. Itu wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian terjadinya gerhana matahari ini, ya, itu di zaman Nabi, tepatnya terjadi di bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijriah. Dan disebutkan fi yaumin harrin syadid, di hari yang sangat panas ketika itu. Di hari yang sangat panas ketika itu. Maka Rasulullah memandang bahwa kejadian ini bukanlah kejadian biasa. Harus ada yang dikerjakan, mesti ada ketaatan yang dilakukan. Maka Nabi menyeru dan memerintahkan supaya ada yang memanggil manusia supaya mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka diserulah manusia, as-salatu jami'ah. Kata para ulama, bisa dengan memdhammah as-salatu jami'atun, atau bisa juga dengan memfathahnya as-salata jami'atan, yang maknanya ai uhdurus shalah, hadirlah untuk salat. Atau maknanya as-salatu tujammi'un nasa fil masjidil jami', salat, ya, mengumpulkan manusia di dalam masjid al-jami', yang pada intinya ucapan ini diserukan untuk mengumpulkan manusia. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk apa mereka berkumpul? Untuk sholat. Setelahnya mereka berdoa, meminta ampun, berdoa rahmat, dan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencurahkan nikmat-nikmatnya kepadanya, baik itu nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka para ulama menyebut bahwa di dalam fenomena ini, terjadinya gerhana bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai pelajaran bagi umat yang datang berikutnya. Andaikan tidak pernah terjadi gerhana di zaman Nabi, maka tidak mungkin ada syariat sholat gerhana. Kita pun mungkin memandang hal tersebut sebagai hal yang biasa, sebagaimana manusia pada umumnya memandang hal tersebut sebagai fenomena alam biasa. Tapi karena ada terjadi di zaman Nabi sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi warisan ilmu bagi umat yang datang berikutnya sampai pada masa kita ini dan sampai pada hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah ingin menampakkan sebagian dari tanda kekuasaannya melalui matahari dan bulan.
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat besar kepada manusia. Bahkan untuk kehidupan makhluk, betapa besarnya manfaat sinar matahari itu. Demikian pula sinar bulan. Ketika dia tertutup dan tertahan cahayanya untuk sementara waktu, maka itu bukanlah sebagai suatu fenomena biasa yang kita pun menanggapinya ya biasa-biasa saja. Tidak perlu ada yang perlu dilakukan dari ketaatan atau menambah ketaatan, tidak perlu. Tidak. Syariat memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang dengannya mereka harus mengambil peringatan. Itulah yang kita dapatkan dari baginda Nabi. Jadi Nabi SAW tidaklah memandang fenomena-fenomena alam itu sebagai hal yang biasa. Pernah suatu hari angin berhembus sangat kencang. Disebutkan oleh sebagian istri Nabi bahwa ketika itu kami melihat wajahnya Rasulullah berubah. Seakan-akan beliau tidak tenang dengan keadaan itu. Seakan-akan beliau tidak tenang dengan kondisi itu. Sampai pada saat angin sudah reda, tidak bertiup terlalu kencang, turun hujan, barulah Nabi lega. Apa yang beliau khawatirkan? Beliau mengkhawatirkan jangan sampai turun azab dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah murka kepada umat manusia. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga beliau tidak memandang fenomena-fenomena yang terjadi sebagai hal yang biasa. Sama dengan adanya kilat, adanya guntur, adanya petir. Makanya ada syariat kita membaca doa. Ketika melihat kilat, ketika mendengar suara guntur, kita mengucap subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Itu diajarkan oleh Nabi. Ketika dengarkan suara guntur, baca tasbih kepada Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi yusabbihur ra'du bihamdi, yang halilintar, petir, guntur bertasbih memuji kepadanya. Wal malaikatu min khifati, dan para malaikat pun takut kepadanya. Ada syariat itu. Ketika turun hujan, ada syariat kita membaca doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Selesai hujan, kita ada lagi syariat mengucapkan zikir dan doa. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami diberikan air hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah. Coba, pada setiap yang terjadi, Rasulullah mensyariatkan ada zikir dan doa yang diucapkan. Di saat hujan lagi deras-derasnya turun, di situ adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Doa lebih mustajab ketika itu, di saat hujan turun. Menunjukkan bahwa manusia hendaknya mengambil bahagian dari ibadah dan ketaatan dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi. Bukan menganggap sebagai hal yang biasa, yang nanti juga bakalan reda, nanti juga bakalan hilang. Tidak. Dan di situ ada nilai-nilai ibadah yang harusnya dia ambil. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itulah kenapa ada syariat sholat gerhana. Ketika terjadi musim kemarau, tidak turun, hujan tidak kunjung turun, maka ada yang namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Ada itu di dalam agama kita. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwa Islam adalah syariat yang sempurna. Memandang segala sesuatu ada solusinya, ada tuntunannya, ada ajarannya. Ketika terjadi ini, apa yang mesti dilakukan? Oh, begini di dalam Islam. Ada tuntunannya. Yang mana hal tersebut kita tidak akan dapatkan di agama-agama yang lain. Maka ini membuktikan kebenaran firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu
dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagimu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hikmah-hikmah yang lain. Semacam Allah Subhanahu wa taala ingin sedikit memberikan gambaran kepada manusia tentang apa yang terjadi dan apa yang Allah sebutkan dalam Quran, dan itu bakalan terjadi pada hari kiamat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dan ketika itu bulan telah hilang cahayanya. Ini mirip dengan terjadi fenomena terjadinya gerhana bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan oleh Allah. Sebutkan hal itu di dalam Quran sebagai pembuktian kepada manusia, andaikan mereka mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan di dalam sebagian riwayat ya, bahwasanya ketika manusia berkumpul di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memulai untuk melaksanakan dan memimpin salat berjamaah ketika itu. Beliau salat mengimami manusia ya, dengan salat yang ketika itu para sahabat pun mereka melihat salatnya berbeda dengan salat yang lainnya. Salatnya berbeda dengan salat yang lainnya. Betul Nabi kerjakan 2 rakaat. Ya. Cuman di dalam 2 rakaat yang Nabi baca di dalam salatnya begitu panjang Nabi baca. Makanya disebutkan dalam riwayat sampai Nabi itu di dalam salat gerhana beliau membaca surat Al-Baqarah, surat terpanjang dalam Quran. Bukan cuman sebagian ayat, dari awal ayat sampai selesai dibaca oleh Nabi. Dari sana kata para ulama menunjukkan kepada kita bahwa sholat gerhana itu disunnahkan untuk kita memperpanjang bacaan. Tidak sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Yang memang sholat-sholat yang lainnya imam membaca surat-surat yang kebanyakannya pendek. Tapi kalau sholat gerhana, ini sholat yang khusus. Jikalau imam mampu memperpanjang bacaannya, maka dia perpanjang bacaannya. Sebagaimana Nabi memperpanjang bacaannya. Bahkan Nabi lakukan 2 kali ruku dan 2 kali membaca. 2 kali ruku dan 2 kali membaca. Yani para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syariat atau pelaksanaan kaifiat sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat ya. Semuanya sama kecuali jumlah ruku, panjangnya sholat, dan bacaan yang dibaca yang lebih panjang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat di masjid, dan ini menunjukkan bahwa sholat gerhana dilakukan di masjid. Berjamaah, dilakukan secara berjamaah. Kemudian Rasulullah bertakbir dengan niat melaksanakan sholat gerhana, dan beliau membaca surat Al-Fatihah seperti biasanya. Setelah itu beliau membuka bacaan yang panjang. Setelah itu beliau ruku dengan ruku yang panjang. Setelah itu beliau bangkit i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Pada saat itu Nabi tidak langsung sujud. Nabi buka lagi bacaan surat Al-Fatihah. Nabi ulangi bacaan surat Fatihahnya. Kemudian Nabi baca lagi surat setelah Al-Fatihah. Padahal habis dari ruku ini. Kalau sholat biasanya kan harusnya langsung sujud. Nah, tapi Nabi baca lagi surat. Iya. Setelah itu selesai Nabi baca surat yang panjang juga. Maka Nabi SAW ruku untuk yang kedua kalinya. Setelah itu beliau i'tidal, bangkit dari ruku. Setelahnya beliau langsung sujud. Iya. Kemudian sama seperti biasanya ya, sujud yang pertama, kemudian bangkit dari sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, setelah itu bangkit menuju rakaat yang kedua.
Nah, di rakaat yang kedua sama persis dilakukan seperti di rakaat pertama. Nabi membaca dengan bacaan yang panjang. Hanya kata para ulama, Nabi membaca ketika itu bacaannya ya lebih pendek daripada rakaat pertama. Cuman cukup panjang juga. Ya. Cukup panjang juga. Hanya lebih pendek kalau mau dibandingkan dengan rakaat pertamanya. Setelah beliau membaca surat yang panjang setelah Fatihah, beliau ruku lagi dengan ruku yang lama. Setelah itu beliau bangkit. Nah, pas beliau bangkit i'tidal, tidak langsung sujud. Beliau buka lagi surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah lagi. Selesai surat Fatihah, beliau buka lagi surat yang panjang lagi. Setelahnya selesai itu baru beliau ruku. Ruku yang kedua kalinya di rakaat kedua. Setelah itu beliau i'tidal. Kemudian sujud yang pertama, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, kemudian tahiyat, ya, tahiyat akhir. Lalu setelahnya beliau salam. Nah, ini kaifiat singkatnya sholat gerhana itu seperti itu para jamaah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ulama beda pendapat terkait dengan sholat gerhana ini. Apakah bacaannya dijaharkan atau bacaannya disirkan? Nah, sebagian ulama memandang dibedakan. Kalau gerhana matahari karena dilakukan di siang hari, maka bacaannya sir. Bacaannya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, dipelankan saja. Tapi kalau dalam gerhana bulan, karena dilakukan di malam hari, maka bacaannya jahar. Itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan sholat gerhana itu semuanya dijaharkan. Baik sholat gerhana matahari di siang hari ataukah gerhana bulan di malam hari. Semua sholat gerhana itu dijaharkan. Nah, ini pendapat kedua dari pendapat para ulama. Ada terjadi perbedaan seperti itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka menyebut bahwasanya di dalam sholat gerhana yang dinukil dari Nabi dan itu yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana dalam kitab sahihnya beliau menyebut al-jahru bi qiraati sholatil kusuf, menjaharkan bacaan dalam sholat gerhana matahari, kata beliau. Itu pendapatnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ala kulli hal, begitulah secara singkat pelaksanaan sholat gerhana. Nah, kemudian jamaah sekalian, seperti halnya sholat Jumat, seperti halnya sholat Id, ya, maka di sana ada khutbah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat gerhana ini. Iya, dan beliau lakukan selesai beliau sholat. Jadi sholat dulu, baru khutbah. Dan ini yang membedakan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan, ya, orang khutbah dulu, baru sholat Jumat. Ya. Nah, kondisinya sama seperti sholat Id. Sholat Id kan sholat dulu, baru setelahnya khutbah. Nah, sholat gerhana begitu juga. Sholat dulu, baru setelahnya khutbah. Yani imam yang memimpin sholat tadi, ya, dia yang membaca khutbah. Atau misalnya ada khutbah yang lain yang ada khatib yang lain yang memberikan khutbah untuk sholat gerhana, maka hal tersebut diperbolehkan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah yang selama ini walhamdulillah diamalkan oleh kaum muslimin pada hari ini. Ketika terjadi gerhana, mereka menjalankan sholat gerhana sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, kemudian Imam Abdul Ghani menyebutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua bersumber dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Bajri radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan gerhana. Kata Rasul,
Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, keduanya merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yukhawwifu bihima ibadah, dengan keduanya Allah ingin membuat takut hamba-hambanya. Wa innahuma la yankhasifani limauti ahadin, dan ingatlah wahai umatku, kata Nabi, sesungguhnya matahari atau bulan kalau terjadi gerhana, dia terjadi bukan karena kematian seseorang minan nas, bukan karena kematian seseorang dari manusia, atau bukan karena kelahiran manusia, bukan. Tidak ada hubungannya dengan itu. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu, maka apabila kalian melihat gerhana, maka salatlah salat gerhana, kata Nabi. Wad'u, dan berdoalah kalian, hatta yang kashifa ma bikum, sampai ya gerhana itu hilang, ya matahari atau bulan kembali seperti sedia kala. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya juga mengingatkan para sahabat ketika terjadi gerhana di masa beliau, ya kemudian orang-orang ketika itu ya menghubung-hubungkan kejadian ini dengan fenomena atau kejadian ya wafatnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Jadi di saat terjadi gerhana di masa Nabi itu, bertepatan dengan itu putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim wafat ketika itu. Maka manusia pun berbicara, oh ini gerhana karena putra Rasulullah wafat. Ya. Karena putra Nabi wafat, maka nampaklah di alam, terjadilah sampai gerhana ini. Para jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya betul-betul sebagai Nabi dan utusan Allah. Beliau tidak mau mengambil kesempatan ini untuk membuat beliau tenar, membuat beliau menjadi terkenal. Padahal kan bisa saja kan, ya kalau orang-orang yang menginginkan ya supaya dia terkenal, supaya disebut-sebut sama orang, oh ini kesempatan ini. Kebetulan putraku wafat bertepatan dengan gerhana matahari, ya kan? Nah, tetapi Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah yang sebenar-benarnya, beliau menepis keyakinan itu. Tidak ada sangkut pautnya. Gerhana ya gerhana. Tidak ada sangkut pautnya dengan kelahiran orang atau kematian orang. Ya. Tidak ada sangkut pautnya. Ya. Tidak ada keistimewaan khusus orang kalau misalnya mati atau wafat meninggal pada saat gerhana, oh maka matinya begini. Atau misalnya bertepatan ya ketika dia ketika matahari atau bulan gerhana ada yang lahir, oh nanti anaknya begini. Nah ada sangkut pautnya itu. Nah ini keyakinan jahiliyah ini. Ya. Nggak ada sangkut pautnya. Oh nanti anak muda boleh dikeluarkan, nanti begini, nanti terjadi yang begini. Nggak ada. Nggak ada sangkut pautnya. Makanya Nabi menepis itu. Karena peristiwa ini terjadi persis di saat wafatnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Makanya para ulama mengatakan di sini bahwa Nabi itu betul-betul Nabi dan Rasulullah. Kenapa? Padahal ini kesempatan yang paling bagus. Kalau beliau dikatakan sebagai Nabi palsu, inilah kesempatan para Nabi palsu untuk membuat dia tenar. Kenapa? Pas bertepatan dengan wafatnya putra beliau. Ya kan? Orang kan bisa mengambil kesempatan kan? Oh ini hebatnya putra saya ini sampai-sampai matahari, bulan terjadi gerhana. Coba, ya kan? Harusnya begitu kan? Tapi Nabi menepis, tidak ada sangkut pautnya itu. Ya, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ada sangkut pautnya itu. Nah, makanya Nabi menuntunkan kepada hal yang disyariatkan. Kalau terjadi gerhana, jangan kalian sangkut pautkan dengan kematian orang atau kelahirannya orang, jangan. Tetapi kalian harus langsung sholat, berdoa, minta ampun, minta rahmat kepada Allah. Itu yang mesti kalian lakukan.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lihat Nabi mengatakan bahwa dengan gerhana ini yukhawwifu bihima ibadah. Allah ingin membuat takut hamba-hambanya itu. Karena dia tidaklah terjadi seperti itu, melainkan ada hikmah, ada yang Allah ingin tampakkan. Maka bersegeralah kalian sholat. Dalam satu riwayat, bersegeralah kalian sedekah. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata para ulama, ada beberapa amalan kalau gerhana itu terjadi sesuai tuntunan Nabi. Yang pertama, sholat gerhana. Sholat gerhana. Ya, ketika ada di masjid diumumkan mau sholat gerhana, maka kita datangi sholat gerhana. Yang kedua, ya, banyak-banyak sedekah. Pada saat gerhana terjadi, banyak-banyak sedekah, Pak. Kalau kita mampu bersedekah pada waktu itu, sedekah. Yang ketiga, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, karena boleh jadi Allah mengingatkan kita banyak lupanya, banyak dosanya, ya. Maka dengan gerhana itu kita diingatkan supaya minta ampun sama Allah. Yang keempat, perbanyak doa. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta rahmatnya Allah, minta dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, dihindarkan dari segala bencana malapetaka, ya. Berdoa. Dan yang kelima, berzikir kepada Allah. Inilah 5 amalan yang kita lakukan kalau terjadi gerhana. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pada puncaknya itu sholatnya, itu yang paling tingginya, sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat gerhana itu kalau mampu dilakukan, ya, kita lakukan di awal terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana, baru selesai. Nah, itu yang kalau kita mampu lakukan seperti itu, dari awal gerhana sampai selesainya. Karena Nabi melakukan sholat gerhana, beliau panjang-panjangkan, ya, beliau panjang-panjangkan bacaannya sampai selesainya sholatnya Nabi. Begitu pula selesai terjadinya gerhana, kembali matahari, kembali bulan terang. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, ya, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Para jamaah sekalian, pertama, terkait dengan terjadinya gerhana di masa Rasulullah, yang mana itu sebagai dasar pensyariatan, ya, ibadah sholat gerhana yang terus kita lakukan oleh kaum muslimin sampai pada masa ini dan sampai pada hari kiamat tidak berubah. Kemudian yang kedua, ada syariat tuntunan memanggil untuk mengumpulkan manusia supaya sholat gerhana dengan seruan as-salatu jami'ah. Boleh diulang-ulang, as-salatu jami'ah. Begitu caranya memanggil, bukan dengan azan. Karena tidak ada tuntunan azan untuk sholat gerhana, sebagaimana tidak ada tuntunan qomat untuk sholat gerhana. Ini beda ini, ya. Sama seperti sholat id kan. Sholat id berkumpul manusia, tidak ada syariat azan untuk sholat id, tidak ada syariat qomat untuk sholat id. Karena azan dan qomat itu disyariatkan untuk sholat 5 waktu, khusus sholat 5 waktu saja. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan juga di dalam faedah dari hadits-hadits tadi penjelasan tentang sifat sholat gerhana, dan itu kita lakukan sama baik dalam sholat gerhana matahari ataukah dalam sholat gerhana bulan. Hanya tadi ulama cuman beda pendapat itu, apakah kalau gerhana matahari bacaannya disirkan atau bacaannya dijaharkan. Nah, kalau gerhana bulan maka bacaannya jelas dijaharkan. Kemudian para jamaah sekalian, ya, di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba manakala turun sesuatu yang berbeda dari fenomena-fenomena yang terjadi, termasuk di dalamnya musibah.
Maka untuk bisa mengangkat itu musibah, segeralah untuk melakukan ibadah. Segeralah untuk melakukan ibadah. Ketika terjadi musibah, ya bukan kita semakin lalai, tapi justru harusnya semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga dari hadits ini menunjukkan kepada kita betapa kuasanya Allah. Allah mampu dengan kekuasaannya untuk menjadikan matahari dan bulan, makhluk Allah yang besar itu, dijadikan seperti itu. Nah, maka ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita berada dalam genggamannya Allah. Kita ada dalam kuasanya Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa lenyapkan kita seketika itu juga. Tapi dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan keutamaan Allah, Allah sering memaafkan kita. Nah, sampai kata Nabi SAW, andaikan manusia itu, ya, dengan dosanya mereka langsung dapat hukuman, tak ada satupun manusia yang tersisa di dunia ini. Karena semua manusia berdosa. Andaikan Allah mau menghukum, tiap orang dihukum ketika dia berdosa, tidak ada manusia yang tersisa di dunia ini. Tapi dengan rahmat Allah, dengan belas kasihan Allah, dengan ampunan Allah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali, untuk perbaiki diri, dan seterusnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua hadis yang kita bacakan pada kesempatan ini dalam pembahasan tentang sholat gerhana. Masih ada dua hadis lagi ya berkaitan dengan sholat gerhana ini. Insyaallah taala akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian kita tutup dan kita akhiri dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.